Terima kasih Pak Jaleni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat untuk Pak Muhammad Jaleni, ST, MSc, PhD, sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak, Ibu, para dosen penguji yang hadir pada ujian proposal di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akiasa Adiba, NRP 033111100000076, akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Pengaruh Greenness Index terhadap Incident Case atau kasus positif dan Fatality Case atau kasus kematian COVID-19 dengan menggunakan citra Landsat 8 dengan studi kasus Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Untuk outline-nya ada 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga metodologi, dan yang keempat jadwal kegiatan. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan virus yang menyerang paru-paru. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan sampai berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Kemudian mulai menyebar masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya di DKI Jakarta. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta per 25 September 2020 mencapai 67.902 kasus, kumulatif dari 54.200 kasus sembuh, 1.600 kasus meninggal dunia, serta 11.900 kasus aktif, dengan positivity rate yang tinggi, sekitar 10,9%. Kemudian di Indonesia sendiri telah dilakukan kebijakan berupa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menekan penyebaran virus ini. Bersamaan dengan arahan pemerintah tersebut, American Public Health Association dan Centers for Disease Control and Prevention menyarankan pentingnya untuk tetap aktif secara fisik selama COVID-19, yang mencakup mengunjungi taman atau ruang hijau secara teratur untuk tetap menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, agar melindungi terhadap konsekuensi dari karantina yang berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan penyakit lainnya seperti kanker. Bahkan terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa ruang hijau dapat meningkatkan sistem imun bawaan kita. Sistem imun tersebut salah satunya berupa NK cell atau natural killer cell yang dapat membantu melawan COVID-19. Namun, hampir semua taman atau ruang hijau ditutup dikarenakan kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 yang semakin masif dan pemberlakuannya aturan social distancing. Pembatasan aktivitas di taman atau ruang hijau ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental populasi yang tinggal di perkotaan yang minim ruang hijau. Sebuah studi di Amerika Serikat mengemukakan bahwa pengurangan mobilitas ke taman atau ruang hijau berdampak kecil pada pertumbuhan COVID dibandingkan dengan mobilitas manusia antar kota. Dengan demikian, ruang hijau dapat menjadi pengubah yang efektif terhadap tindakan mitigasi COVID-19 dan secara tidak langsung penghijauan dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Total persentase ruang hijau di DKI Jakarta sendiri masih 9,9% dari target 30%. Terlebih bersamaan dengan aktivitas pembangunan yang terus dilakukan dapat berpengaruh pada krisis lingkungan juga, sehingga berdampak pada kualitas dan kapasitas ruang hijau yang semakin menurun. Ruang hijau sendiri didefinisikan sebagai vegetasi alami seperti rumput, semak, tumbuhan, atau pohon dan bangunan hijau yang dibangun seperti taman atau area vegetasi yang tidak terstruktur. Untuk menghitung kehijauan dari suatu wilayah, dapat dilihat dari pengolahan data citra satelit, salah satunya yaitu citra satelit Landsat 8 yang diolah menggunakan rumus NDVI. Pengolahan NDVI tersebut salah satunya dapat melalui platform Google Earth Engine, yang kemudian diolah menjadi Greenness Index dengan luas area hijau yang dibagi dengan luas total wilayah studi penelitian untuk mendapatkan nilai kehijauan per studi wilayah bagian. Untuk definisi dari NDVI sendiri, yaitu adalah singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index atau indeks vegetasi,
yang merupakan kombinasi matematis antara band red dan band near infrared yang telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi menurut Lillisen dan Kiefer pada tahun 1997. Untuk nilai kisaran NDVI ini berkisar antara -1 hingga +1. Untuk rumus NDVI sendiri yaitu rho near dikurangin rho red dibagi rho near ditambah rho red. Rho sendiri yaitu surface reflectant, untuk near sendiri adalah band near infrared. Untuk di Landsat 8, band near infrared ini adalah band 5, dan red adalah band red. Untuk di Landsat 8, band red adalah band 4. Kemudian untuk greenness index dihitung sebagai persentase luas kelas hijau yang dibagi luas masing-masing wilayah studi. Penelitian yang pada tahun 2009 menyarankan metode yang disebut indeks hijauan atau greenness index untuk menilai vegetasi perkotaan dan dihitung sebagai presentase dari total area hijau dibagi dengan total luas wilayah perkotaan. Scark dan Kumar pada tahun 2014 mengusulkan metode estimasi indeks kehijauan berdasarkan pengklasifikasian nilai NDVI ke dalam kelas hijau dan non-hijau. Untuk rumus greenness index sendiri yaitu luas area hijau dibagi luas total studi area. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hubungan ruang hijau atau indeks kehijauan yaitu greenness index yang dikorelasikan terhadap kasus positif atau incident case dan kasus kematian atau fatality case COVID-19 di setiap kecamatan di DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan greenness index terhadap incident case COVID-19 di tingkat kecamatan di DKI Jakarta, dan bagaimana hubungan greenness index terhadap fatality case COVID-19 di tingkat kecamatan di DKI Jakarta. Untuk batasan masalahnya terdapat 3. Untuk yang pertama, wilayah studi yaitu dilakukan di Provinsi DKI Jakarta untuk skala kecamatan. Kemudian data COVID-19 yang digunakan adalah data insiden case atau kasus positif dan data fatality case atau kasus kematian COVID-19 pada kurun waktu Maret hingga September 2020. Untuk data satelit yang digunakan berupa data citra Landsat 8 surface reflectance tier 1 Maret dalam kurun waktu Maret hingga September 2020. Untuk tujuan penelitiannya adalah mengetahui hubungan greenness index dengan insiden case COVID-19 di DKI Jakarta untuk tingkat kecamatan, kemudian mengetahui hubungan greenness index dengan fatality case COVID-19 di DKI Jakarta. Manfaat penelitiannya yang pertama memberikan informasi mengenai tingkat insiden case dan fatality case akibat COVID-19 yang dipengaruhi oleh greenness index di DKI Jakarta. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat membantu dan mendukung pemerintah dalam mengatur kebijakan tentang ruang hijau dalam rangka membantu pemulihan kesehatan. Untuk selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Hubungan dari greenness index dan COVID-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu yang pertama county level exposure to greenness index to greenness and association with COVID-19 incidence and mortality in the United States. Yang kedua, relationships between local green space and human mobility patterns using COVID-19 for Maryland in California, USA. Selanjutnya untuk metodologi, yang pertama yaitu lokasi penelitian berada di Provinsi DKI Jakarta yang tertera pada peta di sebelah kanan. DKI Jakarta memiliki batas koordinat 5 derajat 19 menit hingga 6 derajat 23 menit lintang selatan dan 106 derajat 22 menit hingga 106 derajat 58 menit bujur timur. Untuk batas administrasi dari DKI Jakarta, yang pertama yaitu batas utara yaitu Laut Jawa, untuk batas selatan yaitu kabupaten atau kota Bogor dan Depok, kemudian batas barat yaitu kabupaten atau kota Tangerang, kemudian untuk batas timur yaitu kabupaten kota Bekasi. Untuk alat yang digunakan, yang pertama perangkat kerasnya adalah laptop, kemudian alat tulis. Untuk perangkat lunaknya yaitu Google Earth Engine sebagai pengolahan NDVI, kemudian Microsoft Office, kemudian ArcGIS untuk visualisasi data, dan RStudio untuk perhitungan korelasi dan regresi. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama adalah data COVID-19 berupa jumlah insiden case dan fatality case COVID-19 harian per kecamatan di DKI Jakarta dari tanggal 25 Maret 2020 hingga 30 September 2020. Kemudian yang kedua yaitu data citra satelit Landsat 8 berupa data NDVI citra Landsat 8 yang didapat dari Google Earth Engine per bulan
dari Maret hingga September 2020. Kemudian faktor batas administrasi Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari laman INA Geoportal. Untuk diagram alir penelitian secara umum dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu tahap awal atau tahap persiapan, di mana melakukan penjabaran latar belakang yang mendorong permasalahan untuk dikaji sebagai penelitian tugas akhir. Kemudian mempelajari masalah yang diteliti, mempelajari cara pengolahan data penelitian, dan mencari serta mengumpulkan sumber atau referensi yang mendukung. Kemudian untuk tahap yang kedua itu tahap pengolahan atau tahap pelaksanaannya, mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, kemudian memproses data-data yang telah dikumpulkan. Untuk tahap akhir, yaitu menguraikan hasil dari pengolahan data hingga penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang telah dianalisis. Kemudian menyusun dan menyajikan seluruh data pengolahan data hingga hasil akhir serta kesimpulan yang disusun dalam laporan tugas akhir. Untuk diagram alir pengolahan datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan pemilihan citra, yaitu citra Landsat 8. Kemudian perumusan fungsi NDVI yang dihasilkan skrip fungsi NDVI yang kemudian diterapkan dalam citra Landsat 8 dan menghasilkan NDVI Landsat 8 per bulan dari Maret hingga September 2020. Kemudian hasil NDVI citra Landsat 8 ini dilakukan pemotongan citra dengan vektor batas administrasi DKI Jakarta yang dihasilkan NDVI Landsat 8 yang terklip di bagian khusus DKI Jakarta. Kemudian perhitungan greenness index yang dihasilkan oleh greenness index per bulannya. Kemudian dilakukan analisis data, bagaimana analisis hubungan antara greenness index dengan kasus positif atau insiden case COVID-19 dan analisis hubungan greenness index dengan kasus kematian atau fatality case COVID-19 di DKI Jakarta. Kemudian untuk jadwal kegiatannya sebagai berikut. Untuk identifikasi masalah dilakukan pada Januari minggu ke-1 hingga minggu ke-3. Untuk studi literatur dilakukan pada Januari minggu ke-2 hingga Februari minggu ke-2. Kemudian pengumpulan data dilakukan Januari minggu ke-4 hingga Februari minggu ke-2. Kemudian pengolahan data dilakukan pada Februari minggu ke-1 hingga Maret minggu ke-1. Kemudian analisis data dilakukan minggu ke-1 pada bulan Maret hingga minggu ke-2 pada bulan April. Kemudian penyusunan laporan dilakukan pada April minggu pertama hingga minggu ke-4. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.